Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Santri-santri kelas 6 semuanya, pada pagi hari yang indah ini kita dapat kembali lagi untuk belajar PAI. Santri-santri yang mana di rumah saja mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini mata pelajaran PAI-nya sudah masuk ke pelajaran yang ketiga dengan tema iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, santri semuanya dapat melihat di layar HP-nya masing-masing, ada slide-nya di situ. Kompetensi dasar yang pertama, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan contoh hikmah beriman pada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Dua kompetensi dasar ini sudah mencakup aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Adapun buku yang perlu santri siapkan dibuka, yaitu buku PAI Erlangga halaman 33. Ini santri semuanya miliki. Jadi mohon santri untuk mempersiapkan bukunya terlebih dahulu. Dibuka halaman 33. Ataupun kalau yang misalnya tidak mempunyai, bisa pakai buku PAI Kemendikbud halaman 13 yang dulu Pak Amir pernah bagikan di Google Classroom pada pertemuan yang pertama. Ya, sekalian saja kalau mempersiapkan buku dengan catatannya. Jadi misalnya ada hal baru yang santri pahami, itu lebih baik langsung dicatat biar ingat. Oke ya, sudah siap ya santri semuanya, kita masuk ke slide materinya. Oke, yang pertama kita harus memahami tentang makna hari akhir. Hari akhir atau di dalam bahasa Arabnya yaitu yaumul akhir. Itu sama artinya dengan hari kiamat. Di dalam bahasa Arab hari kiamat itu yaumul qiyamah. Jadi kalau kita bilang hari akhir, ya otomatis itu dimaknai juga hari kiamat. Tinggal pilih mau pakai istilah hari akhir boleh, mau istilah hari kiamat boleh, yaumul akhir boleh, yaumul kiamah juga boleh. Ada banyak istilah yang bisa dipakai. Kemudian mengenai hari akhir atau hari kiamat, itu merupakan rukun iman yang kelima. Ingat-ingat ya, rukun iman ada 6. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian pengertiannya apa hari kiamat atau hari akhir? Pengertiannya yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ulangi sekali lagi ya, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta, ya kita bisa lihat segala sesuatu yang kita lihat merupakan bagian dari alam semesta. Misalnya matahari, kemudian lautan, gunung-gunung, sungai, langit, dan seterusnya. Semuanya akan hancur. Kalau langit berarti langitnya nanti roboh. Kalau gunung, gunungnya meletus. Kalau laut, lautannya bergejolak, tsunami, dan lain-lain. Kemudian itu beberapa contoh dari alam semesta. Kemudian yang hancur lagi yaitu yang ada di alam semesta atau isinya alam semesta. Isinya ada hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, dan seterusnya. Semuanya juga akan
ikut hancur. Tahapannya peristiwa hari kiamat itu kita harus tahu juga ada 3 tahapan. Pertama, ketika hari kiamat terjadi, penyebabnya atau ditandai dengan tiupan sangkakala atau tiupan trompet malaikat Israfil. Yang pertama itu akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Jadi kalau tiupan pertama terjadi, manusia itu akan merasakan kepanikan, kegaduhan, ketakutan yang luar biasa, melihat alam di sekitarnya itu hancur, melihat gunung hancur, melihat lautan, tsunami dan seterusnya. Nanti dilanjut dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil, yaitu apa? Yaitu yang akan mematikan semua makhluk yang bernyawa. Manusia akan mati, jin-jin akan mati, hewan-hewan akan mati, bahkan malaikat sendiri nanti, malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawanya sendiri. Ini tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Dilanjut dengan tiupan yang ketiga dari malaikat Israfil, yaitu setelah manusia mati, makhluk mati semuanya akan dibangkitkan atau hidup kembali, atau yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Ini nanti akan dijelaskan mengenai macam-macam hari kiamat di materi selanjutnya. Begitu ya santri semuanya, kita sudah tahu istilah hari kiamat, Yaumul Kiamah, kita sudah tahu pengertiannya hari akhir, hari kiamat, kita sudah tahu tahapannya. Sekarang kita harus mengetahui pula gambarannya hari kiamat. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah. Santri semuanya bisa lihat di slide-nya ya. Ini Pak Amir sudah siapkan surat Al-Qari'ah dengan artinya yang menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. Al-Qari'ah sendiri artinya juga hari kiamat, begitu. Oke, Pak Amir jelaskan dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Santri semuanya lihat di layar ya, HP-nya masing-masing, slide-nya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kalian, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini ibaratnya kita ditanya, tahu nggak sih hari kiamat kayak apa gitu. Kemudian dijelaskan, yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada hari itu manusia, anas manusia kal farosil mabthus, seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu ya biji-bijian ya, misalnya biji semangka, biji timun ya gitu ya, yang ditanam nanti itu. Seperti itu, seperti biji-bijian yang berterbangan. Maksudnya saling berhamburan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, karena saking bingungnya. Ini hari ini kok aneh sekali, hari ini kok mengerikan sekali. Nah itu seperti itu, makanya disebut aneh-aneh yang berterbangan, pada bingung memikirkan dirinya sendiri, karena hari yang sangat mencekam dan mengerikan sekali. Itu maksudnya. Watakunul jibalu kal ihnil mangfush. Itu ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima ya. Dan pada hari itu gunung-gunung seperti apa itu? Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu tahu ya, misalnya bulu ayam ataupun kapuk ya, kapuk yang buat tidur itu dalamnya kan ada kapuk. Lah itu seperti itu, yang dihambur-hamburkan. Maksudnya gunung-gunung itu pada meletus sendiri-sendiri begitu, mengeluarkan lava, mengeluarkan
wedhus gembel, mengeluarkan debu begitu ya, mengeluarkan debu yang banyak sekali. Itu maksudnya dari bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi di alam raya semesta ini, bumi ini, itu gunung-gunung mengeluarkan isi yang ada di dalam gunung. Jadi keadaannya memang sangat-sangat mengerikan, mencekam, sangat-sangat menakutkan, luar biasa. Makanya kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tidak menjumpai hari kiamat. Kita lebih baik meninggal duluan daripada harus bertemu hari kiamat, karena hari kiamat itu sangat mengerikan ya. Mudah-mudahan kita meninggal duluan ya, tidak berjumpa dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu hari akhir. Kondisi dunia ini sudah mengerikan, nanti pas kiamatnya juga sangat mengerikan, luar biasa. Kemudian ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ini peristiwa setelah kiamat. Kalau orang yang amal ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, itu nanti timbangan amalnya berat, maka tergolong orang-orang yang hidupnya memuaskan. Maksudnya itu masuk surga gitu. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, fa wazinu fa amma fa ummuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka hawiyah begitu. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas ya. Jadi orang-orang yang timbangan amalnya, amal baiknya, amal solehnya itu ringan, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah apa itu? Yaitu neraka yang sangat panas apinya. Padahal kalau kita tahu, banyak diceritakan di hadis-hadis Nabi bahwasanya kalau sejarum ya, ukuran jarum apinya neraka kemudian ditaruh di dunia atau di bumi ini, maka bumi ini akan terbakar. Bahkan juga dijelaskan seringan-ringannya siksa di neraka, yaitu orang yang berdiri di atas batu yang sangat panas yang menyebabkan otaknya mendidih, kepalanya itu mendidih. Itu seringan-ringannya siksa di neraka, artinya sangat-sangat mengerikan. Seperti itu ya santri semua, itu gambaran dari hari kiamat yang dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikutnya, Pamir perlu jelaskan bahwasanya hari kiamat itu peristiwa atau kejadiannya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu hanya Allah. Dan kejadiannya itu secara tiba-tiba atau mendadak. Manusia tidak bisa menduganya, tidak bisa memprediksinya. Begitu yang perlu diingat oleh santri semuanya. Artinya kayak di tahun 2012 ada isu atau berita tentang kiamat tahun 2012, kita sebagai orang Islam, santri semuanya tentunya harus meyakini bahwa kalau ada berita seperti itu pasti berita bohong atau hoax. Begitu ya santri semuanya. Karena kita tahu hari kiamat yang tahu hanyalah Allah, dan kejadiannya itu secara tiba-tiba, mengagetkan gitu ya, mengejutkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembagian hari kiamat. Pembagian hari kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sughra,
Yang kedua kiamat kubro. Kiamat sughro artinya kiamat kecil. Yang lebih jauh dijelaskan yaitu hancurnya alam di sekitar kita, atau kita sering menyebutnya musibah, gitu ya. Kiamat sughro atau kiamat kecil yaitu hancurnya alam di sekitar kita, atau yang kita sebut dengan musibah. Contohnya apa? Misalnya banjir, tsunami, kecelakaan motor, mobil, pesawat, kemudian gempa bumi, kayak tadi malam gempa bumi ya, kemudian gunung meletus. Semuanya yang bersifat musibah, kita sebut musibah, itu disebut kiamat sughro atau kiamat kecil. Makanya bahkan kematian manusia, kematian seseorang itu juga termasuk kiamat sughro atau kiamat kecil. Makanya dalam agama kita diperintahkan ketika terjadi musibah kita harus mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Aku adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat-ingat ya santri semuanya, kiamat sughro atau kecil yaitu hancurnya alam di sekitar kita ketika, atau disebut dengan musibah. Ketika terjadi kiamat sughro atau musibah, kita harus membaca kalimat istirja. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu pengertiannya hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya yang sudah dijelaskan tadi di awal-awal, bahkan dijelaskan di surat Al-Qari'ah. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus santri semuanya pahami, bahkan harus dihafal ya, begitu santri semuanya, yaitu macam-macam hari kiamat atau hari akhir itu peristiwanya apa saja, begitu ya. Peristiwanya di hari kiamat itu apa saja, macam-macamnya. Ini yang harus santri pahami. Pertama tentunya yaitu yaumul qiyamah atau hari kiamat, yaitu tiupan satu dan tiupan satu dari malaikat Israfil itu yang menandakan terjadinya hari kiamat, begitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah yaumul qiyamah yang terjadi apa? Yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi setelah manusia kiamat terjadi, semua makhluk mati, setelah mati nanti dibangkitkan. Lah ini disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian setelah manusia dibangkitkan, lanjut yaitu yaumul mahsyar, hari berkumpul. Manusia itu dikumpulkan di suatu lapangan, begitu ya, suatu tempat yang sangat luas yang dikenal dengan yaumul mahsyar. Ingat-ingat ya santri semuanya ya. Ya, yaumul mahsyar itu ada istilah lain juga, yaumul jami'. Yaumul jami' itu juga disebut dengan sama istilahnya dengan yaumul mahsyar. Jadi yaumul mahsyar disebut juga yaumul jami', hari berkumpul, begitu, dikumpulkannya semua manusia. Kemudian setelah dikumpulkan ada lagi yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi setelah dikumpulkan ngapain, begitu, akan dihitung amalnya, dihisab, amal baiknya, amal buruknya, begitu dihitung. Setelah dihitung yaumul mizan, yaitu akan ditimbang berat mana antara amal baik dengan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih berat maka masuk surga, kalau amal buruknya lebih berat maka masuk neraka. Ini yaumul mizan, hari penimbangan. Yang selanjutnya yaumuddin atau yaumul jaza. Ada dua istilah yang dipakai untuk hari pembalasan, sama saja.
yaumuddin dengan yaumul jaza. Ini hari pembalasannya. Hari pembalasan maksudnya ya setelah ditimbang tentunya dibalas akan masuk neraka atau akan masuk surga. Ini dimasukkan manusia ke situ. Jin-jin juga dimasukkan ke situ. Ini namanya yaumul jaza atau yaumuddin, hari pembalasan. Ya, ada istilah lain yaitu yaumul fasl, hari keputusan, ya maksudnya diputuskan masuk surga atau masuk neraka begitu. Ini yaumul fasl. Kemudian ada yaumul fat. Yaumul fat. Ini hari kemenangan. Maksudnya kalau orang yang masuk surga berarti disebut hari kemenangan bagi mereka. Yaumul fat bagi mereka begitu ya. Yaumul hasr. Ini hari penyesalan. Ya ini untuk orang-orang yang masuk neraka. Yang masuk neraka, maka bagi mereka adalah yaumul hasr, hari penyesalan, penyesalan abadi, nggak bisa kembali lagi ke dunia, nggak bisa beribadah, nggak bisa beramal soleh, menyesal selamanya. Karena di dunia itu banyak maksiat, banyak berbuat dosa, malas-malasan, maka akan menyesal begitu ya. Kemudian yaumus sa'ah, ini hanya istilah saja, hari atau waktu disebut yaumus sa'ah gitu ya. Ini ada 12 istilah yang ada di slide, nanti santri semuanya tinggal pelajari ya. Videonya Pak Amir tinggal diulang-ulang saja. Bila perlu ditulis ya santri semuanya, karena di buku paling ada 4 atau 5 begitu. Ini Pak Amir lengkapi biar santri tambah pinter begitu, tambah banyak tahunnya. Oh ya, yang perlu dipahami yaitu di yaumul ba'ats. Ini Pak Amir belum jelaskan tadi, kelupaan ya. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada 2 begitu ya. Kalau orang-orang yang sudah meninggal, misalnya kita punya Mbah Buyut, kita punya Mbah Buyut begitu ya, nenek buyut, Mbah Buyut, kakek buyut begitu ya. Ini yang sudah meninggal, artinya tidak berjumpa dengan hari kiamat. Sekarang itu di alam kubur. Nanti juga dibangkitkan ketika hari kiamat. Gitu ya santri semuanya, di alam kubur orang-orang yang sudah meninggal ketika tiupan kedua sangkakala, mereka juga ketiupan ketiga ya, maaf ya santri semuanya, tiupan ketiga sangkakala mereka juga akan ikut bangkit dari kematiannya gitu. Lah yang kedua, orang-orang yang menjumpai hari kiamat, ini tentunya meninggalnya waktu kiamat masih hidup, meninggalnya karena tiupan sangkakala yang kedua yang menyebabkan kematian semua makhluk. Nanti ketika tiupan ketiga juga sama-sama bangkit. Artinya baik yang sudah meninggal ataupun yang berjumpa dengan hari kiamat, ini sama-sama nanti dibangkitkan begitu. Sama-sama dibangkitkan di tiupan ketiga sangkakala. Begitu ya santri semua. Jadi jangan bingung, oh, orang yang sudah meninggal gimana begitu. Jadi nggak usah bingung. Mereka juga nanti akan dibangkitkan kembali. Dan harapannya seperti yang Pak Amir jelaskan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak berjumpa dengan hari kiamat. Karena dapat dipastikan hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan, sangat mencekam, sangat ya luar biasa sekali, pokoknya menakutkan sekali. Itu ya santri semuanya. Untuk pertemuan kali ini Pak Amir akhiri, Pak Amir cukupkan. Intinya kalau ada yang perlu dicatat, catatlah oleh santri biar ketika belajar mudah gitu. Karena kalau santri belajar di samping mendengarkan, membaca, mencatat sekalian, maka akan mudah diingat di kepala, di pikiran ya, akan mudah teringat. Semakin banyak yang santri lakukan, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi ditambah dengan mencatat, maka akan semakin ingat begitu. Ya, Pak Amir juga berpesan semua materi video pembelajaran PAI di SD Terbaik dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 ada di channel YouTube-nya Pak Amir. Jika santri semuanya berkenan silahkan di subscribe. Jadi kalau mau belajar mudah itu ya. Tenang saja, nggak mungkin ada AdSense, ada penghasilan untuk Pak Amir, enggak. Itu hanya untuk memudahkan santri ketika dalam belajar begitu saja. Pak Amir akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Pokoknya harus selalu senantiasa semangat belajar, apalagi santri masih muda begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.